Paus Fransiskus dikonfirmasi datang ke Indonesia, Jakarta khususnya pada 3-6 September 2024 mendatang. Namun sejumlah kalangan, sejumlah tokoh, dan sejumlah umat Islam bertanya begini, bagaimanakah sikap Vatikan atau Gereja Katolik terhadap Palestina? Pejabat Vatikan di Departemen Dialog Antar Umat Beragama Vatikan, Des Wilayah Asia Pasifik, yakni Pastor Markus Solokewuta SVD menegaskan, sejak 2015 Vatikan sudah mengakui Palestina dan mendukung berdirinya Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Pastor Markus Solokewuta yang berasal dari Indonesia juga menegaskan bahwa Vatikan atau Gereja Katolik, termasuk Paus Fransiskus itu sendiri, memiliki sikap yang sama dari waktu ke waktu bahwa apapun tindakan kekerasan di dunia ini, apalagi peperangan, harus dihentikan. Konflik apapun di dunia ini harus dapat diselesaikan di meja perundingan dengan damai. Penegasan ini disampaikan Padre Marco, demikian Pastor Markus Solo biasa disapa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Nostra Aetate Vatikan, saat menjadi moderator untuk dialog antar umat beragama dengan tema memaknai kunjungan Paus Fransiskus bagi umat beragama dan bangsa Indonesia. Dialog online yang berlangsung pada Selasa 23 Juli 2024 lalu ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Vatikan dan IRIKA, Ikatan Rohaniwan-Rohaniwati Indonesia Kota Abadi. Selain menghadirkan Dubes RI untuk Vatikan Bapak Mikhail Triaskun Cahyono, diskusi juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya uskup, suster, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, dan cendekiawan Muslim. Terima kasih Roma Markus. Ini agak sensitif, tapi kalau bisa disampaikan ke Paus ya, ketika berkunjung ke Indonesia. Apakah mungkin misalnya saya kira ini akan bagus untuk membangun dialog dengan umat Islam di Indonesia, Sri Paus mengadres isu Palestina. Saya kira kalau Paus tentu dengan cara yang bijak, cara yang sangat wise, bisa mengadres isu Palestina ini untuk menunjukkan bela rasa dan simpati kepada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina saat ini. Bagi saya ini tragedi kemanusiaan yang paling besar, mungkin salah satu yang paling besar dalam abad ke-21 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Gus Uril. Jadi ada pertanyaan tadi titip lewat forum chat. Mungkin ini masih belum jelas untuk masyarakat Indonesia. Ada pertanyaan, Vatikan itu sudah melakukan apa untuk kemerdekaan Palestina? Ya, mungkin banyak sekali orang yang tidak tahu tentang itu. Tetapi, nyatanya bahwa perjanjian komprehensif antara Tata Suci Vatikan dan negara Palestina, sebuah perjanjian telah ditandatangani pada tanggal 26 Juni tahun 2015 yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdikari. Dan hubungan diplomatik antara Vatikan dan Palestina sudah sedang berlangsung. Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian dasar antara Tata Suci Vatikan dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Februari tahun 2000, 25 tahun yang lalu, atau 24 tahun yang lalu. Jadi posisi Vatikan tetap sama, ya, tidak berubah. Mengutuk setiap jenis kekerasan dan tetap pada pendirian yang sama. Mungkin ini bagus untuk informasi bagi semua orang di Indonesia tentang isu Palestina. Terima kasih Gus sudah mengatakan ini, dan ini tentu penting ya untuk bisa disampaikan kepada Paus supaya mengatakan yang sama. Oke, selanjutnya mari kita kilas balik. Kita bahas kisah dukungan Vatikan atas Palestina.
Sejak semula, Vatikan konsisten mendukung hak rakyat Palestina termasuk untuk menjadi sebuah negara. Dukungan Vatikan ini sudah ada sebelum muncul resolusi Majelis Umum PBB 181 untuk menghentikan mandat Inggris untuk wilayah Palestina dan untuk menciptakan negara Arab dan Yahudi yang merdeka. Pada mulanya Paus Pius ke-12 mendirikan misi kepausan untuk Palestina demi meningkatkan hubungan dengan Palestina. Misi ini antara lain untuk mewujudkan perhatian Gereja Katolik Roma untuk penduduk Kristen di Palestina. Selanjutnya Vatikan mendukung PBB yang memutuskan Yerusalem menjadi Corpus Separatum yang dikelola Dewan Perwalian PBB. Vatikan juga saat itu ikut mendukung Tanah Suci di sana sebagai situs bersama tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Penegasan ini turut mendukung Perjanjian Berlin tahun 1878. Atas dasar itulah, Vatikan menolak putusan Knesset tanggal 29 Juli 1980 untuk menyatakan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Tahun 1964, Paus Paulus VI mengunjungi Bethlehem. Paus mendukung hak-hak Palestina. Paus berikutnya, Yohanes Paulus II, juga mendukung Palestina. Ia bahkan sering mengutuk sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan Israel atas Palestina. Pada tahun 1987, Paus Yohanes Paulus II berjumpa Yasser Arafat. Dua pemimpin membahas solusi damai dan berdirinya Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Pada 15 Februari 2000, Vatikan dan PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, menandatangani perjanjian bilateral menyerukan solusi damai. Paus Benediktus ke-16 juga mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Pada Oktober 2010, Paus asal Jerman itu membuat statement langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengakhiri pendudukan berbagai wilayah Arab. Pada saat bertemu Mahmud Abbas 17 Desember 2012, Paus Benediktus ke-16 menyatakan persetujuannya atas resolusi Majelis Umum PBB untuk memberikan status negara pengamat non-anggota Palestina di PBB. Paus Fransiskus juga mendukung Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Dukungan ini semakin nyata saat Paus asal Argentina ini mengunjungi Palestina. Vatikan juga memiliki kepentingan sekaligus pertimbangan sejarah agama. Harus diingat bahwa Yesus lahir di Bethlehem, dan Bethlehem itu ada di wilayah Palestina. Saat Yesus lahir, sejumlah orang Palestina turut menjadi saksi. Di Palestina saat ini terdapat gereja kelahiran Yesus yang disebut Nativity, yang diakui UNESCO PBB. Selain sejumlah situs Kristen atau yang terkait dengan kelahiran dan kehidupan Yesus, ada sekian banyak penduduk Palestina sejak lama hingga saat ini memeluk agama Kristen dengan sejumlah aliran diantaranya Katolik Roma. Jadi sudah jelas toyo, Vatikan mendukung Palestina sebagai sebuah negara dan selalu mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pihak Israel atas Palestina. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen.